Gadis itu dikagumi banyak orang karena suaminya adalah Ray Garrison, pria yang kuat. Adalah pria tangguh yang telah membunuh ribuan musuh, seorang veteran. Ketika dia bangun, istrinya tidak bisa ditemukan. Dia pergi ke cermin dan mendengar langkah kaki. Sayang! Satu orang bergegas masuk dan menembaknya. Ray menggunakan kekuatannya untuk membunuh dua orang. Kemudian menendang batu bata sehingga pecah. Pria di belakang masih mencoba meninjunya. Tapi itu tidak sakit sama sekali. Ray cekik lalu mengangkat seluruh tubuhnya. Menghancurkan orang itu ke toilet. Dia berpikir bahwa istri sedang dalam bahaya, bergegas keluar. Begitu keluar dia menabrak seseorang. Lalu dia pingsan. Ketika dia bangun, melihat bahwa dia sedang duduk di bangku. Dan istrinya juga dibawa ke sini oleh orang itu. Martin Axe ingin rahasia tentara lokal dari dia. Lalu pegang pistol untuk menembak Gina. Melihat saya tidak tahu apa-apa. Saya tidak tahu. Jika tahu pasti saya kasih tahu Anda. Anda bisa tanya yang lain, apa saja. Tetapi yang ini saya tidak tahu. Axe melihat dia benar tidak tahu apa-apa. Jadi lepaskan kain ikat mata Gina. Setelah itu, dia ketawa mendekat Gina. Menggunakan pistol tembak melalui otak. Melihat wanita yang dia cintai sudah mati. Ray diam dalam 2 detik. Saya janji akan temukan Anda dan bunuh Anda. Lebih baik Anda bunuh saya sekarang. Terima kasih sudah mengingatkan. Tidak lama kemudian, Ray perlahan membuka matanya. Pada saat itu dia sedang berbaring di suatu tempat tidur yang aneh. Di badan juga ada banyak pipa. Satu wanita muncul dan berkata tidak apa-apa. Satu pria juga masuk ke dalam. Pria ini bernama Dr. Emil Harting, punya PT ini. Dia memberitahu jika tubuh punya Ray disumbangkan dari militer. Dia menggunakan beberapa teknik untuk menghidupkan Ray kembali. Ray merasakan sedikit perubahan di tubuhnya tapi melupakan istri sudah mati. Di malam hari, dia ingin berlatih. Pertama adalah tinju. Hanya satu pukulan sudah memecahkan karung pasir. Ray tidak mengerti apa yang terjadi. Lalu dia meninju pilar beton, pilar itu langsung retak besar. Satu tangan mengangkat beban besi 800 kg, saat itu dia melihat seseorang berenang di kolam. Itu adalah karyawan punya PT ini, KT, berdua orang tidak bisa tidur jadi ingin minum berapa gelas. Tiba-tiba ada suara peluit dibunyikan. Ray secara bertahap mengembalikan ingatan. Dia mulai ingat istri dia yang sudah meninggal. Keingatan itu seperti bom, peluru tembak ke otak dia. Jadi dia mulai cari musuhnya, dan pada saat itu di dalam otak dia, seperti ada ribuan komputer sedang bantu untuk cari lokasi musuhnya. Dia menemukan satu pesawat. Lalu menggunakan kekuatan untuk belajar cara mengemudi pesawat. Sisi lain Axe dikawal oleh sekelompok pengawal. Dalam kegelapan yang kelam, ada truk keluar untuk menghalangi jalan mereka. Pria itu melompat turun. Pistol lawan tidak bisa melukai dia. Axe melihat pemandangan ini dan sangat ketakutan. Ray seperti dewa perang, buru-buru menghancurkan senapan mesin ringan. Berbalik dan bunuh satu orang. Kemudian meraih satu orang dan memukulinya sampai mati. Dia pergi di depan Axe. Pada dasarnya tidak biarkan Axe menjelaskan apa. Menembak satu kali balas dendam untuk istrinya. Tapi dia tidak tahu itu. Semua ini hanya dipentaskan. Dia baru menggunakan cara yang paling kejam untuk membalas dendam. Tetapi dibawa ke tempat tidur oleh seorang dokter yang mengatakan obatin untuk dia. Beberapa jarum baja langsung dimasukkan ke dadanya. Dr. Harting sedang menghapus semua ingatan dia. Pada saat yang sama mengubah musuh yang membunuh istrinya menjadi orang lain. Jadi mereka ingin mengubah Ray menjadi seorang pembunuh. Darah di dalam diri dia adalah robot nano. Saat terluka bisa langsung pulih. Dia bisa dikatakan abadi. Satu-satunya batasan adalah ketika energi habis. Dia harus pergi ke perusahaan untuk cas. Perusahaan juga memiliki beberapa prestasi lain. KT adalah mantan perenang angkatan laut. Tetapi dalam satu kali menghirup gas beracun, profesor memasang ventilator di dadanya. Mantan angkatan laut SEAL, Jimmy Dalton. Sebuah ledakan mengambil kakinya. Dokter merehabilitasi sepasang kaki untuk membantunya. Tapi semua orang ini jauh di belakang Ray. Ketika Ray bangun, mereka mengulangi semuanya dari hari sebelumnya. Akhirnya biarkan Ray mendengar peluitnya. Ray sekali lagi mengingatkan kasus pembunuhan istrinya. Ternyata orang-orang yang ingin dibunuh oleh dokter itu adalah pengkhianat perusahaan. Orang-orang itu keluar dari perusahaan karena tidak puas dengan cara kerja di PT ini. Tetapi dokter tidak akan pernah membiarkan orang yang meninggalkan perusahaan hidup. Kali ini musuh yang membunuh istrinya adalah Nick Baris. Dia masih menerbangkan pesawat ke tempat tinggal musuh dan target kali ini bukan orang biasa. Dia memiliki bawahan yang merupakan ilmuwan gila. Wiggins sudah membantu dia siapkan satu bom EMP. Benda ini dapat menonaktifkan robot nano. Dan saat itu Ray sedang masuk ke dalam. Dia menuju ke depan baris. Tetapi pada saat kritis, kontrol pemicu bom macet. Anda membunuh istri saya. Saya tidak mengerti Anda sedang ngomong apa. Mereka sedang berbohong kepada Anda tidak tahu. Ray tidak mendengarkan, dengan tegas menembak baris. Tiba-tiba, remote control ditekan. Robot nano berhenti semua.
Kelistrikan satu kota mati semua, dan Rai juga jatuh ke lantai. Dokter di sisi lain juga kehilangan kendali dengan Rai. Ketika Rai bangun, dia mendapati dirinya berbaring di tempat tidur Wiggins. Ternyata Wiggins sudah lama bosan dengan kontrol baris. Dia terkunci di ruang bawah tanah selama 2 tahun. Dia adalah orang baik, memberitahu Rai masalah keingatan. Dan Rai setelah tahu semuanya, tidak marah bahkan sangat senang. Karena itu istri dia pasti masih hidup. Dia bergegas mengemudi mobil ke tempat tinggal punya istri. Tetapi ketika dia baru keluar, dokter menemukan lokasi Rai. Dengan cepat mengirim bawahan adalah Jimmy. Dan tips untuk menangkap Rai. Dan Rai berdiri di depan rumah istri, menekan tombol bel rumah. Pintu dibuka, ternyata istri Rai masih hidup. Tetapi Rai menemukan di belakang istri ada satu gadis kecil. Jadi hubungan mereka putus sudah lama. Karena Rai tiba-tiba hilang. Gina sudah menunggu dia dalam 2 tahun lebih. Ini adalah pertama kali mereka bisa ketemu lagi setelah 10 tahun. Dan dalam 10 tahun ini, Rai dimanfaatkan oleh Profesor. Memanfaatkan kasih sayangnya kepada istrinya. Saat Gina menoleh, Rai hilang. Dia harus balas dendam sama dokter itu. Saat dia sedang mengemudi, tiba-tiba ada sebuah mobil muncul. Jimmy langsung ambil pistol. Kemudian mereka mulai berkelahi. Dia peluk Jimmy menghantam ke tanah. Kemudian ada truk lain datang. Kaki palsu punya Jimmy juga sudah dihancurkan. Dan Rai tidak apa-apa. Tiba-tiba tips muncul pasang remote control ke tubuh dia. Dokter dari jauh sudah bisa menonaktifkan Rai. Dia tidak ingin membunuh orang. Tapi selang pernapasan di lehernya tertutup. Oke, ternyata dokter ingin kirim dia untuk membunuh Wiggins. Karena dia sudah tahu banyak. KT tidak ada pilihan lain dan harus berangkat. Dia menemukan lokasi Wiggins. Lalu suntik racun membuat dia pingsan. Setelah itu dia mengeluarkan batang besi dan mulai melawan pendatang baru. Dengan tubuh langsing, hanya dalam satu waktu, dia mengalahkan mereka semua. Kemudian memukul dengan batang besi berulang kali kepada orang itu. Sekarang Profesor menanamkan memori baru di Rai. Setelah KT kembali, dia langsung datang ke ruang kontrol. Masukkan satu USB ke dalam komputer. Saat itu Wiggins sedang mengendalikan remote dari jauh. Ket tidak membunuh dia karena ingin dia membantu mereka. Karena bukan hanya Rai, Ket juga ingin lolos dari kendali dokter. Pada waktu bersama Rai mulai pulihkan ingatan dia. Dia ingat dokter, bagaimana memanfaatkan cinta dia untuk istrinya. Memperbudaknya selama 10 tahun, dokter menemukan bahwa KT telah mengkhianatinya. Saat ini dia ingin KT berhenti bernafas tapi gagal, karena Wick membantu KT melarikan diri dari kendali dokter. Ket menjatuhkan bom dan menghilang dalam asap. Di tempat lain Jimmy mengenakan baju perang baru. Peralatan ini 100 kali lebih kuat dari sebelumnya. Hanya mengayunkan tangan untuk memecahkan dinding. Rai muncul di depan dia. Keduanya mulai berkelahi. Tetapi Rai yang jatuh duluan. Rai kemudian meraih kakinya dan lempar sekali. Lalu dorong dia ke dalam lift. Tips melihat itu lari untuk membantu. Mereka menyematkan kepala rel ke kaca. Rai segera melakukan serangan balik. Jimmy jatuh menempel di dinding dengan cepat merangkak naik ke atas. Pada saat bahaya, Rai meraih selembar besar besi bergelombang. Jimmy masih berdiri di atas. Tidak butuh waktu lama bagi Rai untuk menangkap Jimmy. Sekarang dendam selama 10 tahun membakar robot nano di dalamnya. Tubuh dapat bergerak dengan kecepatan yang sangat cepat. Seluruh tubuh Rai memerah, dan sekarang dengan pukulan yang sangat kuat. Langsung mematahkan set baju besi. Dan satu pukulan lagi. Memukul Jimmy terbang jauh dari situ. Dan saat itu dokter juga datang. Dan tubuh Rai memerah, wajahnya tanpa ekspresi. Dokter mengeluarkan meriam berat. Bidik lurus ke arah Rai dan tembak. Rai tangkap peluru dengan tangan sendiri. Tiba-tiba terjadi ledakan. Sekarang robot nano berkumpul di udara. Mereka seperti iblis dari neraka. Dadanya bersinar merah terang. Penipuan selama 10 tahun terakhir. Saatnya balas dendam. Dokter menembak sekali lagi, tapi robot nano menangkap peluru meriam itu. Tapi Dok tidak takut Rai, karena dia tahu energi Rai akan habis. Rai hanya tertawa. Perlahan buka tanganmu. Adalah bola meriam dari sebelumnya. Dia memilih mati bersama dokter setelah ledakan itu. Keduanya meninggal. Setelah itu Rai sekali lagi bangun di tempat tidur. Jadi Wiggins sudah menemukan tubuh dia dan selamatkan dia. Lalu optimalkan versi 2.0. Rai tidak perlu pengisi daya lagi. Orang yang duduk di samping dia adalah KT. Mereka tidak tahu ke depan harus melakukan apa. Tetapi saya merasa mereka akan hidup dengan baik. Saya berharap seperti itu. Rai akhirnya juga bisa balas dendam selama 10 tahun. Dan KT juga bebas dan bisa hidup bahagia.